Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah hampir sampai pada puncak bulan Ramadan, yaitu malam 10 terakhir yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka mari kita semuanya mulai bersiap-siap, menyingkingkan lengan baju, mempersiapkan segalanya agar menjelang 10 malam terakhir ini kita bisa berpacu seperti seekor kuda yang berpacu di tengah arena. Biasanya putaran terakhir adalah putaran yang paling menegangkan, yang menentukan menang atau kalahnya kuda pacuan tersebut. Kita juga begitu, menjelang akhir detik-detik yang paling menegangkan ini, kita semuanya habiskan tenaga, habiskan semua potensinya untuk meraih kemenangan, bertemu dengan malam keutamaan, yaitu malam Lailatul Qadar, malam di mana Al-Quran diturunkan. Mungkin ada yang bertanya, loh bukannya Al-Quran itu turun pada malam yang kita peringati dengan Nuzulul Quran, berarti malam 17 Ramadan. Tapi kenapa sering dikatakan Al-Quran katanya turun pada malam Lailatul Qadar? Yang benar yang mana ini? Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena di sini para ulama punya 3 pendapat ya. Sebagian mengatakan Lailah malam, Al-Qadar artinya kemuliaan. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka orang-orang kafir itu tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Maka qadar di situ qadarullah, memuliakan Allah. Maka Lailatul Qadar diartikan malam yang mulia. Kenapa malam itu malam mulia? Karena semua yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti mulia. Malam di mana Al-Quran turun menjadi malam yang mulia. Malaikat yang ditugaskan untuk mengirimkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi yang menerima Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia. Dan kita umat yang untuk kita itu Al-Quran diturunkan, kalau kita bisa komitmen mengamalkan maka kita akan menjadi umat yang paling mulia. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Kedua, sebagian mengatakan bahwa Lailatul Qadar artinya malam yang sempit. Lailah malam, Al-Qadar sempit. Karena Al-Quran pun sering menggunakan kata Al-Qadar dalam arti yang sempit. Misalnya, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki dan Allah pula yang menyempitkan untuk hambanya yang ia kehendaki. Maka Lailatul Qadar, malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut malam sempit? Karena banyaknya jumlah malaikat yang turun ke alam dunia ini. Berapa banyaknya malaikat yang turun? Nabi pernah mengatakan ka'adadil hasa, sebanyak jumlah kerikil di alam semesta ini. Siapa yang bisa ngitung kerikil di halaman rumahnya? Belum lagi sepanjang jalan raya, belum lagi di pegunungan dan dimanapun selama ada kerikil di sana. Kita semua lemah, tidak mampu menghitung kerikil-kerikil itu. Nah, jumlah malaikat yang turun itu sebanyak kerikil. Banyak sekali. Hanya karena untungnya malaikat adalah makhluk yang gaib, tidak nampak oleh mata, sehingga kita berangkat sholat tarawih biasa-biasa aja rasanya. Seandainya itu malaikat kelihatan, bukan makhluk gaib, maka dunia ini akan macet total saking banyaknya malaikat-malaikat yang mengganjal perjalanan kita. Maka ini malam yang sempit, malaikat turun, tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat sama turun, bahkan juga malaikat yang paling agung yaitu malaikat Jibril ikut turun
Untuk apa? Untuk meramaikan, memuliakan malam Lailatul Qadar dan mengaminkan doa-doa orang yang beriman. Yang ketiga, Lailatul Qadar sering diartikan dengan Lailah, malam Al-Qadr, takdir, malam penentuan takdir. Di dalam surat Ad-Dukhan, Allah berfirman, Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu yufraqu kullu amrin hakim. Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Sofatut Tafasir menjelaskan makna yufraqu kullu amrin hakim, yaitu fi lailatul qadri yufassalu wa yubayyanu kullu amrin muhkamin. Pada malam Lailatul Qadar itu ditentukan dan ditetapkan semua perkara yang berisi hikmah min arzaqil ibad, yaitu berupa rizki bagi manusia dan semua hamba Allah, wa ajalihim, ajal mereka, wasairu a'malihim, dan semua perbuatan-perbuatan hamba, fala yubaddalu wala yutaghayyar, maka tidak ada lagi yang bisa merubah ketetapan Allah ini. Maka pada malam Lailatul Qadar itu kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak meminta, semoga satu tahun ke depan ini Allah berikan takdir terbaik untuk kita. Yang pengen misalnya bisa berangkat umroh, minta pada malam 10 terakhir nanti. Siapa tahu nanti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Yang pengen segera dapat jodoh, minta pada malam-malam terakhir 10 yang nanti akan datang. Siapa tahu ketepatan Lailatul Qadar. Minta apapun. Pada malam itu ketepatan dengan malam pencatatan takdir, insya Allah hajat kita akan mendapatkan pengabulan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keutamaan-keutamaan malam 1000 bulan. Allah katakan bahwa malam itu khairum min alfi syahr. Ini salah satu keutamaan yang tidak diberikan kecuali untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada seorang yang berjihad 1000 tahun, usianya panjang dia. Lalu Nabi merasa, wah ya Allah, bagaimana umatku bisa mengalahkan pahala orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu mereka punya kesempatan beramal, berjuang, berjihad sampai ratusan, bahkan ada yang usianya di atas 1000 tahun. Rata-rata umatku hanya 60-70 tahun. Bagaimana ya Allah umatku bisa mengalahkan umat-umat terdahulu? Maka kemudian Allah karuniakan untuk umat ini, khusus umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempatan satu malam dalam setahun. Siapa bisa mengambil kesempatan emas ini, maka dia seperti beribadah lebih daripada 1000 tahun. Kita sholat malam beberapa rakaat, ketepatan Lailatul Qadar, seakan-akan kita melaksanakan sholat lebih daripada 1000 tahun tanpa sama sekali bermaksiat. Makanya siapa yang mendapat Lailatul Qadar, dialah orang yang betul-betul mendapat keberuntungan. Maka siapa yang kemudian diharamkan tidak bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu, dialah betul-betul orang yang mendapatkan pengharaman dari segala kebaikan selama bulan Ramadan ini. Maka siap-siap ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir, diriwayatkan kana idza dakhala al-ashrul awakhir, Nabi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dengan i'tikaf, ibadah, istighfar, wa ayqadha ahlahu, bahkan beliau juga mengajak keluarganya bangun untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir. Dalam rangka apa? Agar bisa bertemu dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Maka 10 malam terakhir ini jangan disia-siakan. Jangan digunakan untuk hal yang tidak ada gunanya. Apalagi cuma sekedar nongkrong,
yang di situ tidak ada kepentingan apa-apa, sekedar menghabiskan waktu tanpa makna. Kita gunakan untuk lebih banyak diam, apalagi di masjid iktikaf, membaca Al-Quran, berdoa, istighfar, sholat malam. Tidak banyak waktu yang Allah berikan, tapi siapa dapat menguasai waktu itu, dia mendapatkan semua kebaikan. Bulan Ramadan ini anggaplah sebagai bulan Ramadan terakhir buat kita, sehingga kita lebih maksimal dalam mengisinya dengan ibadah, utamanya mengejar malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada satu kisi-kisi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi pernah bersabda, "Inni uritu Lailatul Qadri." Aku pernah diperlihatkan oleh Allah malam keberapakah itu Lailatul Qadar terjadi. Tapi masalahnya apa? Tsumma nusituha au ungsituha. Kemudian aku dijadikan lupa oleh Allah tepatnya itu di malam berapa. Maka Nabi kasih batasan kisi-kisi buat kita. Faltamisuha fil ashril awakhiri fi kulli witrin. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir di malam-malam yang ganjil. Masalahnya sekarang ini ada dua versi kan. Sebagian dulu mulainya hari Sabtu, sebagian yang lain mengikuti Ramadannya hari pertamanya hari Ahad. Makanya kita tidak tahu mana di hadapan Allah yang paling benar dalam ijtihad ini. Maka jangan sampai kita memilih yang witir menurut kita. Bisa jadi yang menurut kita malam witir, menurut kawan kita ini adalah malam yang genap. Oleh karena itu mari kita hidupkan semuanya. Semua malam terakhir dihidupkan dalam rangka mendapat kemuliaan. Lailatul Qadar, hari malam yang penuh kemuliaan, malam yang lebih indah dari 1000 bulan, malam yang diramaikan oleh turunnya para malaikat, dan malam di mana doa-doa kita dikabulkan, malam penentuan takdir manusia untuk setahun yang akan datang. Manfaatkan momen langka ini, jangan sampai kita terlewat. Semoga kita semuanya beruntung, mendapatkan keberkahan, terbebas dari api neraka, dan dibaguskan semua takdir kita setahun yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat tausiah singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.